semuanya, perkenalkan nama saya Rana Aska Safira dari Prodi Akuntansi Syariah dengan nomor NIM 25108040109. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Pancasila. Yuk ikuti saya. Halo guys, jadi saya sudah menemukan satu narasumber dengan Bapak siapa? Tri Budiman. Oke. Dimulai apa pertanyaannya? Oke. Yang pertama itu sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya juga. Untuk sebutkan, yang pertama lambangnya bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, dan yang keempat kepala banteng, yang kelima apa ya? Yang kelima padi dan kapas. Terus ada soal yang kedua itu, menurut Bapak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Coba diulangi lagi, Kak. Menurut Bapak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Karena Pancasila merupakan filosofi kebangsaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia seperti Presiden Soekarno, Presiden Muhammad Hatta, dan lain-lain. Pancasila merupakan hasil dari proses pemikiran dan perenungan yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus jadi dasar negara Pancasila. Terus ada soal ketiga itu, bagaimana pandangan Bapak mengenai relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Untuk pandangan relevansi, konsep yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Terus apa contoh sederhana yang Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu, Pak? Bersosialisasi kepada masyarakat, bergotong royong, saling membantu, terus kayaknya sih sudah. Ini yang terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Untuk mengamalkan Pancasila, teknologi informasi dapat juga untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan memengaruhi opini publik. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak, atas waktunya. Halo guys, jadi saya bersama narasumber kedua dengan Kak siapa? Kauki Alfa. Oke, Kak. Yang pertama pertanyaannya ada, sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya. Untuk sila-sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang yang pertama itu ada bintang, yang kedua itu ada rantai, yang ketiga itu ada pohon beringin, yang keempat ada banteng, yang kelima ada padi dan kapas. Butuh makna juga. Terus soal kedua, menurut Kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Karena di Pancasila itu ada beberapa faktor perihal, ada 5. Itu salah satu. Yang pertama tuh di dalam Pancasila itu banyaknya nilai budaya. Terus yang kedua, dan dalam itu juga mempersatukan keberagamaan, karena di Indonesia itu banyak sekali keragaman. Setiap pulau itu pasti ada keberagamannya masing-masing, entah dari suku, dari adat istiadat, seperti itu. Ada juga hasil kompromi dari para pendiri-pendiri bangsa terdahulu ya, karena kita juga tidak bisa melupakan sejarah gitu kan, banyak pahlawan-pahlawan terdahulu
adanya juga nilai-nilai universal atau relevan yang terkandung di dalam Pancasila itu tersebut. Salah satu seperti ketuhanan, kemanusiaan, terus ada demokrasi juga, keadilan sosial dan lain-lain. Yang kelima itu mencegahnya ekstremisme, yaitu Pancasila yang menjadi benteng dari ideologi ekstrim, baik komunis atau fasisme maupun fundamentalis agama. Mungkin itu sih. Terus bagaimana pandangan kakak tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Mungkin untuk relevansi Pancasila sangat relevan dan makin dibutuhkan karena yang pertama di era digital dan media sosial ya salah satunya, karena sila kemanusiaan itu mengajarkan untuk tidak menyebarkan hoax. Jadi kalau misalnya kita nggak ada sila itu mungkin nggak ada acuannya gitu, jadi ya udah seenaknya gitu, bisa apa ya, walaupun sekarang banyak juga yang menyebarkan hoax, tapi orang-orang tuh pasti berpikiran kalau kita punya sila yang bisa dipegang sama aja itu kan ideologi juga, jadinya mereka bisa lebih berpikir agar tidak melakukan itu gitu. Selanjutnya, apa contoh sederhana yang kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Untuk itu yang pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa itu, kita setiap warga atau masyarakat di Indonesia pasti punya agama masing-masing. Itu salah satunya pasti beribadah. Terus yang kedua bisa juga membantu teman, tapi tidak memandang suku atau agama. Terus kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, itu salah satunya juga karena apalagi kita di universitas kan, itu kadang kita kalau ngomong pakai bahasa Jawa, teman-teman yang di luar Jawa nggak tahu gitu. Jadinya mending lebih baik pakai bahasa Indonesia gitu. Yang terakhir nih kak, menurut kakak apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Kalau tantangan terbesar itu mungkin yang pertama ada polarisasi politik yang tajam. Salah satunya masyarakat itu terpecah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Terus adanya hilangnya budaya musyawarah juga, itu salah satunya, diganti dengan saling menyerang. Terus ada juga kesenjangan ekonomi yang makin melebar, keadilan sosial belum terwujud secara merata, kaya makin kaya dan miskin yang makin miskin. Dan yang satu lagi itu korupsi yang sangat menggerogoti keadilan. Seperti itu. Baik kak, terima kasih ya kak atas Ya, waktunya. sama-sama. Halo guys, jadi saya bersama dengan narasumber ketiga dengan kak siapa? Nama saya Aisyah Lailia Muharyati. Oh, oke. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya. Oke. Sila Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang tunggal yang memaknai bahwa bintang itu sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, yang menunjukkan bahwa Indonesia itu kan beragam agamanya. Jadi satu bintang dengan banyak sudut. Nah, banyak sudutnya itu ibaratnya agama yang macam-macam gitu. Terus yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Nah, rantai emas ini tuh kan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia. Nah, rangkaian lingkaran dari para rantai itu kan saling menyambung. Itu tuh menunjukkan bahwa setiap warga negara itu harus saling membantu. Yang ketiga itu ada bunyinya Persatuan Indonesia. Itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan pohon yang besar dengan akar yang tunggal dan kuat, terus tuh menjalar kemana-mana. Dan itu melambangkan bahwa Indonesia itu sebagai tempat berlindung seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, meskipun memiliki keragaman suku dan bangsa budaya gitu. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa dilambangkan dengan kepala banteng? Karena banteng itu kan adalah hewan sosial yang suka berkumpul atau berkelompok. Nah, itu melambangkan sebagai suatu musyawarah. Jadi di mana orang-orang itu nanti berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu peristiwa itulah. So, sila kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini tuh melambangkan sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang dan pangan.
Nah, keadilan itu harus mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mencapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi suatu bangsa itu sendiri. Selanjutnya nih Kak Ais, menurut Kak Ais, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara? Menurut saya itu karena Pancasila itu merupakan sebuah intisari dan kesepakatan dari nilai luhur yang sudah hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Nomor 3 nih, bagaimana pandangan Kak Ais tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Relevansi Pancasila dan kehidupan saat ini itu menurut saya Pancasila itu sangat relevan, bahkan kian penting di tengah maraknya di tengah tantangan modern saat ini. Yang pertama itu ada sebagai filter atau penyaring. Jadi di era yang maju ini tuh, yang penuh informasi-informasi ini, Pancasila itu berfungsi sebagai filter terhadap ideologi dan atau paham asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi sebagai filter penyaring. Yang kedua itu sebagai solusi konflik. Jadi ketika terjadi suatu atau sebuah konflik, perpecahan atau bahkan bencana, Pancasila itu menawarkan solusi melalui musyawarah seperti yang dipaparkan pada sila ke-4 ya, untuk mencari jalan keluar terbaik dan keadilan sosial, yaitu sila ke-5, untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu mendapatkan hak yang sama dalam penanganan dan pemulihan. Oke. Pertanyaan yang keempat, apa contoh sederhana yang Kak Ais lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Contoh sederhananya kalau buat saat ini mungkin ya, itu keterlibatan dalam bantuan bencana, kan? Seperti dalam sila kedua dan ketiga. Contohnya nih, semisal saya ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan donasi atau bantuan berupa makanan, pakaian, atau uang tunai, lalu menyalurkannya kepada organisasi yang terpercaya untuk korban banjir di Sumatera. Nah, tindakan ini tuh kan mencerminkan sila kedua dan sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Yeah. Yang terakhir, menurut Kak Ais, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang ini? Tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila itu mungkin kayak ego sektoral dan kesenjangan digital. Jadi ego sektoral itu kan terkadang masyarakat atau kelompok atau bahkan mungkin pejabat itu lebih memprioritaskan kepentingan kelompoknya, politik, suku atau wilayahnya dibandingkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua itu kesenjangan digital dan informasi. Jadi maraknya berita-berita hoax gitu dan ujaran kebencian di media sosial yang mengancam persatuan dan menghambat musyawarah tempat. Menghambat musyawarah yang sehat, yang udah bener malah gara-gara ujaran hoax, ujaran kebencian jadinya terpengaruh gimana gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Ais. Nama saya Renaska Sapira. Yakin gak kelamaan? Nggak mau tapi kok. Loh.